Membahas, sebuah topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda semua dalam program kita Podcast Syar'i Al-Furqan TV, yang mana insya Allah hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik yang perlu untuk diketahui oleh para jamaah semua. Alhamdulillah hari ini, malam ini masuk ke malam 26 Ramadan Ustaz ya. Nah, Lebih seperti itu. Jadi masih di 10 hari terakhir Ramadan, masih ada kesempatan untuk kita gaspol ibadah kita untuk menggapai insyaallah malam Lailatul Qadar nantinya. Baik, hari ini malam ini Anda tidak sendirian, tentunya Anda ditemani oleh Al-Ustadz kita, guru kita Al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafidhallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, ngeliat Ustadz ini selalu ceria banget ya, selalu Alhamdulillah. membuat kita nih semangat di 10 hari terakhir ini semakin bersemangat insya Allah Ustadz ya. Masya Allah. Masya Allah Ustadz. Jadi malam hari ini ya, sesuai dengan apa yang kita informasikan kepada para jamaah Ustadz. Jadi kita mungkin di bulan Ramadan ini sering sekali mendengar istilah di mahat kita ini adalah Daksos Al-Furqan ya kan. Jadi beberapa program-program kita selalu ada di situ, Daksos dakwah dan sosial Al-Furqan Al-Islami. Pastinya para jamaah kan ingin lebih mengenal lebih dekat nih Ustadz. Jadi apa sih sebenarnya Daksos itu Ustadz, kegiatan-kegiatan apa dan bagaimana ya kan. Karena kalau kita bilang Daksos merupakan singkatan dari dakwah dan sosial. Berarti ada di situ nantinya ada kegiatan dakwah dan juga ada kegiatan sosial ya, masya Allah ya. Jadi para jamaah, jadi kalau para jamaah sudah melihat beberapa iklan kita yang tersebar di media-media, dakwah dan sosial ini di Al-Furqan ini di bulan Ramadan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan ya. Salah satunya adalah pembagian iftar, bazar, janda dan fakir miskin di sekitar mahat, dan juga ada beberapa kegiatan yang memang salah satunya mungkin kegiatan-kegiatan terkait bencana dan sebagainya. Nah mungkin nanti kita akan tanya Ustadz terkait lebih dekat karena beliau merupakan pembina dari dakwah dan sosial Mahat Al-Furqan Al-Islami. Namun sebelumnya itu saatnya kita untuk membahas lebih jauh nih. Siap. Pastinya kan kita ingin tahu juga nih Ustadz, kenapa sih Ustadz ya kita ini sebagai seorang muslim, tentunya Ustadz sebagai seorang manusia, kita juga dituntut untuk lebih peka terhadap keadaan sekitar, terutama keadaan sosial nih Ustadz ya. Jadi sebagai seorang muslim pastinya kita juga memang harus ya mungkin saling membantu, saling perhatian terhadap sesama ya juga Ustadz ya. Mungkin Anda mau tanya ke Ustadz atau Anda ingin meminta nasihat Ustadz, kenapa sih Ustadz kita sebagai seorang muslim memang harus peka terhadap lingkungan sekitar kita Ustadz? Ya. Masya Allah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'. Masya Allah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi Mas. Iya siap. Mumpung belum mudik ini ya. Benar. Dan Ustadz bentar lagi juga mau umrah lagi. Masya Allah. Ya. Jadi kenapa kita harus peka dan peduli kepada orang lain gitu ya? Karena agama kita yang mengajarkan. Masya Allah. Agama kita yang mengajarkan agar kita ini peduli terhadap sesama, gitu. Nabi SAW pernah pesan sama kita, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Apa yang kita bisa berikan kepada orang lain, ya bantuan apa yang kita bisa berikan kepada orang lain, ya itulah yang harus kita lakukan gitu. Bahkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ada sebuah hadis yang merupakan kabar gembira, motivasi banget bagi kita semuanya. Kata Nabi SAW, la an amsya ma'a akhin li fi hajatih khairun min an a'takifa syahran fi masjidi hadha. Aku berjalan memenuhi kebutuhan saudaraku
ya, itu lebih aku sukai daripada aku iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Padahal kita tahu sendiri ya, iktikaf pahalanya luar biasa, apalagi di Masjid Nabawi gitu kan. Sekali sholat aja udah dapat 1000 kali lipat gitu. Tapi kata Nabi SAW, aku berjalan memenuhi kebutuhan saudara saya, itu lebih aku cintai. Kenapa? Karena kata para ulama, ibadah yang manfaatnya itu bermanfaat bagi orang lain, itu lebih baik, lebih dicintai daripada ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Iktikaf, baca Quran, ya, puasa sunnah, itu untuk diri kita sendiri manfaatnya. Tapi kalau kita misalkan membantu orang lain, itu manfaatnya untuk orang lain. Nah itu lebih dicintai, lebih utama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kita harus peduli sama orang lain? Karena agama yang menyuruh kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyuruh kita. Dan Masya Allah Mas Bobi, itu salah satu pesan, saya masih ingat betul ya, pesan salah satu syekh saya, ya, guru saya, ketika saya waktu itu pamitan mau pulang ke Indonesia, ya, setelah belajar 4 tahun di sana dengan murid-murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Saya minta, pas waktu pamitan, minta pesan lah ya, wasiat. Ada salah satu pesan syekh saya, namanya Syekh Abdurrahman Ad-Dahsh. Beliau salah satu murid senior Syekh Utsaimin. Dia pesan kepada saya dan ana sangat ingat sekali. Ya, sampai sekarang saya berusaha untuk bagaimana berupaya mewujudkan wasiat tersebut, yaitu betul-betul masuk dalam hati. Dia pesan kepada saya, kun nafi'an linnas. Jadilah kamu keran kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, makanya salah satu ide, gagasan, program-program Daksos itu karena upaya lah ya, ikhtiar ana untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi dulu sebelum kita pegang Daksos ini ya, itu ya ana punya program juga ya, untuk membantu orang-orang sekitar lah ya, yang para janda dan sebagainya. Tapi kan kalau misalkan kita pribadi itu kan terbatas, nggak bisa banyak. Betul. Nggak bisa banyak. Saya berpikir bagaimana caranya bisa untuk lebih banyak, ya, lebih banyak. Ya, makanya kita rumuskan ya dengan program-program di dakwah sosial, kemudian kita galang donasi, kita ta'awun bersama, sinergi, ya. Jadi dari para muhsinin, para donatur, para sahabat dermawan, ya, kita buka peluang siapa yang mau membantu program-program kita, kita yang akan menyalurkan, karena kita di dalam program dakwah dan sosial ini nggak mungkin pribadi-pribadi, nggak mungkin. Saya ya atau antum saja nggak mungkin. Kita harus bekerja sama, bersinergi, saling membantu. Yang kaya membantu yang miskin. Ya. Kita ini hanya sekedar fasilitator aja, memfasilitasi aja lah. Ya, memfasilitasi. Jadi intinya kenapa kita harus peduli ya, karena agama kita yang menyuruh kita agar kita peduli terhadap saudara-saudara kita, karena kita sesama muslim itu adalah bersaudara. Bahkan diperumpamakan seperti satu tubuh. Kalau ada salah satu saudara kita yang sakit, ya, terluka, misalkan salah satu badannya, anggota tubuhnya, ya, kena paku misalkan kakinya, itu yang panas bukan kakinya aja, seluruh badannya pun akan terasa panas. Begitu juga dengan kita. Makanya kita berusaha di ma'had ini bukan hanya sekedar fokus di pendidikan. Betul, itu adalah fokus utama kita juga. Ya, pendidikan di santri itu nomor 1. Tapi kita pengen juga untuk melebarkan sayap, bermanfaat bagi bukan hanya untuk santri saja, tapi masyarakat sekitar, bahkan mungkin di luar sana, ya. Makanya kita juga ada peduli bencana, ketika ada tanggap bencana juga ada, dan program-program yang lainnya yang mudah-mudahan ya bermanfaat lah. Ya, kita berusaha sebisa mungkin
Ya, tentu belum sempurna, tapi paling tidak kita punya cita-cita besar, kita punya impian besar untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, menjadi seperti yang disabdakan oleh Nabi, mafatih lil khair, maghaliq lisyarr. Di antara hamba-hamba Allah itu ada yang menjadi keran-keran pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Itu yang kita upayakan, ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi setiap usaha kita, ya, setiap program-program kita, ya, karena kita tidak ada niatan kecuali untuk kebaikan, insya Allah. Masya Allah. Jadi itu merupakan semangat ya Ustadz ya, semangat untuk kita mengadakan atau membuat program Daksos ini di Mahat kita Ustadz ya. Karena memang begitu terasa Ustadz. Jadi dengan adanya Daksos ini, kita dengan masyarakat sekitar terutama di Mahat kita ini begitu hangat Ustadz ya. Betul. Jadi kalau misalnya di perusahaan kan kita kenal dengan istilah CSR ya. Nah ini kegiatan-kegiatan Apa itu CSR itu? Corporate Responsibility Ustadz. Jadi kita ingin membuat orang yang di sekitar kita tuh begitu nyaman dengan kehadiran kita. Betul. Nah ini Masya Allah memang adanya Daksos ini merupakan bagian daripada wasilah apa yang disampaikan Ustadz, agar kita sendiri bisa begitu bermanfaat mungkin dengan orang sekitar dulu Ustadz ya, dengan orang sekitar Mahat ini Ustadz. Masya Allah. Memang itu salah satu ya hikmah lah ya. Benar, Ustadz. Hikmah dengan kita berbuat baik sama orang, insya Allah hubungan kita selama ini sekat-sekat yang terjadi antara mungkin beberapa lembaga pesantren atau lembaga dakwah dengan masyarakat sekitar, itu bisa kita hilangkan sekat-sekat tersebut. Ya dengan kita baik sama orang, insya Allah akhirnya kan mereka tahu bahwa kita ini tidak apa sih namanya, tidak pandang bulu Ustadz ya, semua golongan juga Ustadz ya. Betul, kita termasuk bagian dari mereka. Alhamdulillah kita di sini, alhamdulillah masyarakat juga antusias, kita juga dekat dengan mereka, mereka juga support dengan kita, ya alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Berarti lahirlah Cikal Bakal, nanti mungkin Ustadz juga bisa info ke kita, Cikal Bakal lahirnya Daksos ini Ustadz. Karena Daksos ini merupakan salah satu divisi yang resmi dari Mahat kita Ustadz ya. Betul, nah mungkin boleh Ustadz sharing ke kita Ustadz, mungkin awal mula terbentuknya Daksos ini bagaimana, dan mungkin kalau ada fundamental atau dasar yang kita sebut dengan visi dan misi, boleh Ustadz utarakan kepada kita Ustadz. Ya, tentu kita punya ya betul. Daksos ini dakwah dan sosial. Itu salah satu divisi ya, lembaga divisi di bawah naungan Yayasan Al-Furqan Al-Islami yang terletak di Desa Serowo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Yang alhamdulillah secara yayasan ya kita sudah resmi ya sejak tahun 2010 di Kemenhumhan. Kemudian untuk masalah Daksos ini sendiri ya mungkin belum terlalu lama Mas Bibi, mungkin sekitar ya 4 tahun lah atau 3 tahun yang lalu gitu ya, kita istilahnya mengaktifkan ya kegiatan dakwah dan sosial ini, dan itu kita punya beberapa istilahnya visi dan misi kita gitu ya. Pertama tentu adalah menyebarkan dakwah, menyebarkan dakwah yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh kepada masyarakat. Ini poin inti kita, ya, poin inti kita. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan sosial kita, kita berupaya untuk menyelipi dakwah. Masya Allah, betul. Banyak misalkan kalau lagi ada agenda tangga bencana gitu ya, kita bukan hanya memberikan sembako saja, tapi kita kasih kajian, tausiah terlebih dahulu. Kenapa? Karena bagi kita begini, kalau sembako itu sebentar aja udah habis gitu. Betul. Kita orang itu lebih butuh kepada siraman rohani, ya, penguatan iman, ya, itu yang kita inginkan. Ya, yang kita inginkan yaitu menyebarkan dakwah lewat dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Di antara ya visi dan misi kita juga adalah menjadi keran pembuka kebaikan tadi. Ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi, mafatih lil khair. Ya, menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Ya. Di antara visi misi kita juga adalah
ya mengajak masyarakat, terutama kepada orang-orang yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama bersinergi dengan kita melalui infak, sedekah, wakaf ya. Kadang kan ada sebagian orang tuh punya uang bingung naruhnya di mana gitu. Nah, kita siap ya untuk menjadi sarana memfasilitasi ya penyaluran ya harta tersebut pada tempat-tempat yang strategis ya sesuai dengan amanah insyaallah taala. Harapannya seperti itu. Jadi kolaborasi lah ya. Kita saling membutuhkan. Jadi kita punya program-program tentu membutuhkan bantuan harta gitu kan. Nah, orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat kita dari orang-orang yang kaya ya, mereka terkadang mungkin karena kesibukan, mungkin karena mungkin dia hidup di lingkungan orang-orang yang kaya juga gitu ya kan. Mau ngasih siapa ini bingung gitu. Nah, ini jadi kalau dengan kita saling bersinergi, ya, saling mengisi antara satu dengan yang lain, nah, itu harapannya seperti itu, mengajak semuanya bersinergi dengan kita melalui program infak, sedekah, beasiswa dan sebagainya. Di antara visi misi kita juga adalah tentunya ini ya, hal yang paling prioritas juga kita adalah membantu para santri-santri kita, santri kita, santriwati kita yang sangat membutuhkan. Makanya kita salah satu program kita juga yang sangat inti juga adalah beasiswa. Jadi maksudnya beasiswa ini membantu santri-santri kita yang nggak mampu. Jadi ada beberapa santri kita, para penuntut ilmu, mereka punya semangat, tapi kadang-kadang orang tuanya ada yang sudah meninggal, orang tuanya, terutama kemarin Mas Bobi pas COVID. Itu banyak santri kita orang tuanya meninggal. Ya. Kalau mereka banyak yang mau keluar. Banyak yang mau keluar karena orang tuanya sudah nggak bisa nanggung lagi. Nah, itu akhirnya kita berupaya untuk membantu seperti mereka ini. Juga ada juga di sini tuh kayak santri-santri berkeluarga. Santri keluarga, antum bayangin sudah berkeluarga itu kan pasti membutuhkan untuk nafkah gitu. Tapi dia di sini juga dituntut untuk belajar. Belajarnya full lagi di sini tuh ya. Jadi kadang waktu untuk mencari maisahnya kurang. Oleh karenanya kita juga berusaha untuk ya membantu mereka-mereka ini yang Masya Allah luar biasa sudah berkeluarga tapi mau belajar ilmu agama juga. Mondok loh, ini bukan cuma sekedar ikut tabligh akbar yang cuma seminggu sekali, bukan. Ini full nih. Ya, sama seperti santri yang lainnya gitu. Sehingga waktu mereka untuk kerja kan kurang. Seperti ini. Demikian juga mungkin sebagian santri atau wali santri yang terkena musibah ya. Kadang kan ada yang kecelakaan sehingga butuh biaya besar untuk operasi, ada yang sakit ini, atau ada dulu yang misalkan rumahnya ambruk misalkan. Nah, seperti ini kita berupaya juga insya Allah ta'ala untuk saling membantu ya, saling membantu. Itu beberapa inilah apa namanya visi misi kita. Intinya kita berusaha memberikan manfaat, membantu ya orang lain, baik itu santri kita, baik itu asatid kita, baik itu masyarakat kita, dan seluas mungkin yang bisa kita. Jadi kita punya moto di dakwah sosial itu bahagia dengan membahagiakan orang lain. Masya Allah. Ya, karena bagi kita bahagia itu kalau kita bisa membantu orang lain, bisa membuat orang lain bahagia, senang. Dulu pernah ada orang Arab Badui ditanya, itu yang kita terinspirasi dari situ. Ya, ada seorang Arab Badui pernah ditanya, man as'adun nas, siapa orang paling bahagia? Jawabannya, man as'adan nas. Itu kalau secara bahasa Arab itu kalau nggak diharokati itu tulisannya sama. Man as'adun nasi, siapa orang paling bahagia? Kalau ini man as'adan nas, jawabannya man as'adan nasa, yaitu orang yang membahagiakan orang lain. Jadi kalau kita pengen bahagia, ayo kita bantu dan kita bahagiakan orang-orang lain. Insya Allah kita akan merasakan kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan yang
tidak didapati oleh banyak orang. Banyak orang mungkin punya uang banyak, punya jabatan, tapi belum tentu dia merasakan bahagia. Betul. Tapi dengan kita membantu orang, ya, dengan ikhlas, insyaallah taala, dengan semangat, dengan sukacita, nah, di situ kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Gitu. Insyaallah, benar banget Ustaz. Jadi ya benar banget apa yang disampaikan Ustadz. Jadi kita nih mungkin para beberapa orang yang dikatakan mampu itu kadang suka bingung. Kita ingin menginfakkan harta kita itu kadang kemana tuh bingung Ustadz. Kita berharap tuh apa yang kita infakkan tuh semua tepat sasaran. Betul, gitu ya. iya. Dengan adanya daksos ini Ustadz ya, jadi kita membuka pintu kebaikan sebesar-besarnya juga pada muslimin juga yang mungkin punya kelebihan harta atau mungkin ada harta haram yang mau dititipkan ke kita. Dan untuk juga kita punya program juga begitu. Iya, dari riba itu Ustadz ya. Ya. Masya Allah. Jadi intinya betul ini Mas Bobi, saya jadi teringat gitu ya. Ini untuk para donatur, betul. para orang-orang kaya yang ingin. Hal yang paling penting ketika kita misalkan nggak bisa memberikan langsung adalah cari lembaga-lembaga yang amanah. Betul. Sehingga harta kita ini tepat sasaran. Benar, gitu. Ustaz, benar. Tepat sasaran. Karena ya mohon maaf juga gitu. Jadi kadang-kadang mungkin beberapa lembaga ya sekarang cari orang yang amanah itu kan susah gitu kan. Nah, khawatirnya nanti kalau kita asal-asalan ya, orang yang kita serahin ini tidak menunaikan amanat dengan baik, ya. Ya kita tahu sendirilah di negeri kita ini amanat itu sangat mahal sekali. Bahkan kadang-kadang orang yang untuk baksos sendiri malah dikorupsi gitu kan, ada yang Insyaallah ya dana baksos. kan malah ada kasusnya gitu ya kan. Betul. Ya, Masya Allah. Ini orang yang diamanati malah pejabat pemerintah yang diamanati untuk istilahnya memberikan donasi untuk mereka yang ya kemarin kena musibah COVID dan sebagainya. Betul, Malah diambil disalahgunakan. Itu maksud saya begini. Jadi kita kalau mau istilahnya bantu, menginfakkan, mensodakohkan, harus betul-betul selektif. Cari yang betul-betul amanah. Betul. Ya, amanah, kemudian orangnya terpercaya, lembaganya terpercaya, sesuai dengan sasaran, dan program-programnya ini betul-betul bermanfaat untuk ibadah kita. Ya, sehingga ketika kita menaruh harta kita, ini nanti akan menjadi tabungan di akhirat kita. Harapannya seperti itu. Karena harta ini titipan dari Allah SWT, amanat dari Allah SWT. Tergantung kita memanfaatkannya bagaimana. Benar, bisa menjadi pahala bagi kita kalau kita bisa meletakkan harta kita ini pada tempatnya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk ibadah, bantu orang dan sebagainya. Tapi juga bisa menjadi bumerang bagi kita, gitu. Jadi tergantung penggunaannya bagaimana. Oleh karenanya penting sekali bagi para donatur, bagi para orang-orang kaya yang ingin ya menyumbang dalam suatu lembaga, harus selektif juga, gitu ya. Jangan asal semua orang misalkan yang mengajukan proposal atau asal nemu di mana, di iklan-iklan ya, kita harus pastikan bahwa lembaga tersebut terpercaya gitu. Betul. Apalagi di sini juga banyak asatid juga Ustadz ya, yang memang menjadi pembina, salah satunya adalah Ustadz ya, membuat kita tuh harusnya semakin percaya lah bahwasanya insyaallah dana kita ini akan memberikan manfaat yang lebih baik ke orang lain insyaallah. Iya. Jadi kita begini juga Mas Bobi, ini juga biar ya orang mungkin mau nyumbang atau mau mendonasikan di Daksos itu percaya gitu ya. Betul. Kita sini alhamdulillah semuanya transparan, terbuka, transparan. Betul banget, ada laporannya, ada dokumentasinya. Betul. Kemudian juga kita berusaha semaksimal mungkin juga sumbangan dari atau titipan, karena kita ini kan cuma penyalur aja. Ya apa sih yang kita mau bangga-banggakan juga nggak ada yang dibanggakan. Orang kita bukan harta kita juga. Artinya kita semuanya transparan, semuanya ada dokumentasinya, dan kita berusaha
agar titipan harta dari para donatur ini tidak berkurang sedikit pun. Maksudnya begini, misalkan ada para donatur atau ya yang nyumbang misalkan untuk kayak kemarin misalkan untuk Semeru misalkan, ya Semeru, itu kita upayakan bahwa semua donasi yang masuk itu alokasinya adalah untuk Semeru. Adapun misalkan transportasinya itu nggak diambilkan dari donasi tadi, enggak. Jadi kita ada pemasukan yang lain. Makanya kita di Daksos itu ada misalkan ya ada misalkan kadang bazar, kadang ada mungkin jualan buku, ada yang atau tiket kepulangan santri. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti kalau misalkan ada operasional lah ya, operasional ya namanya. Misalkan kita mengantarkan donasi ke Semeru kan, ya pasti ada perlu operasional dong, transportasinya, akomodasinya, ya itu. Tapi menariknya di kita ini tidak diambilkan dari donasi yang masuk. Masya Allah. Tapi kita ambilkan dari dana yang lain. Supaya apa? Harapan kita adalah uang donasi dari para penyumbang ini betul-betul murni untuk betul-betul murni untuk bencana. Itu satu contoh saja. Ya, jadi kita punya sumber yang lain. Nah, itu untuk operasional. Jadi operasional kita nggak masukkan di itu. Harapannya supaya apa? Supaya harta yang disalurkan oleh para donatur ini ya murni betul-betul alokasinya sesuai dengan sasaran. Masya Allah, bener banget Ustaz. Jadi kadang-kadang kita di iklan-iklan di sosial media tentunya Ustaz ya. Jadi kadang-kadang banyak memang konten-konten yang istilahnya sangat ini dengan hati lah, misalnya konten-konten yang tentang bencana dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita memang harus percaya ini benar nggak penyelenggara dari kegiatan ini benar-benar berpercaya gitu loh Ustaz ya. Nah, kalau kita lihat kan tadi juga Ustaz sampaikan kita ini begitu terbuka. Kalau para pemirsa melihat Facebooknya Daksos nih Ustaz ya, Masya Allah, kayak Ana sampai melihat sampai kita ada live streaming loh ya. Jadi memang benar-benar dilaporkan up to date di saat kegiatan itu berlangsung Ustaz ya. Jadi benar-benar sangat terbuka gitu Ustaz ya. Bahkan kita setelah acara itu setelah perkegiatan itu biasanya ada laporannya. Betul. Misalkan habis laporan ini donasi yang masuk sekian sudah kita keluarkan sekian. Nah, jadi istilahnya kita terbuka, transparan, amanat, karena itu salah satu ya amanat gitu. Betul. Karena kita ini sekali lagi kita ini hanya penyalur saja. Benar. Kita hanya penyalur ya, tadi saling ta'awun, pada hakikatnya mungkin yang paling banyak mendapatkan pahala ya para donatur ya. Betul. Para donatur yang menitipkan ya, kita ini cuma memfasilitasi saja ya mudah-mudahan semuanya yang berkecimpung tentu mendapatkan pahala. Tapi ya tadi itu yang satu hal yang karena kita hati-hati. Betul. Karena ini salah satu penting juga, bukan hanya untuk kita saja ya, untuk saya ini juga masukan untuk teman-teman juga yang lainnya yang sekarang ini kan banyak juga relawan yang membuka donasi dan sebagainya, atau lembaga-lembaga yang membuka donasi. Kita harus hati-hati dalam masalah alokasi dana. Ya, bukan berarti nggak boleh menggunakan donasi untuk operasional dan sebagainya, bukan ya. Tapi maksudnya intinya adalah kita harus hati-hati betul ini, karena masalah uang ini masalah yang menakutkan gitu lah, fitnah gitu ya. Jadi itu bentuk kehati-hatian kita, maksud saya udahlah untuk operasional kita nggak ambilkan dari donasi, karena kita bisa ambil dari yang lainnya, dari pemasukan yang lain yang insya Allah lebih aman, karena ya kita kan yang namanya untuk operasional akomodasi kadang-kadang kan ya kita
gimana ya, standarnya itu juga susah gitu. Betul. Susah juga. Khawatirnya misalkan makan nih, ini kemahalan misalkan, dan sebagainya. Jadi biar kitanya juga nyaman gitu ya, nyaman, nggak ada takut nanti ngambil uang donasi dan sebagainya, ya mending kita pisah gitu. Sehingga donasi betul murni untuk donasi begitu. Masya Allah Ustaz. Nah Ustaz, Masya Allah, tadi Ustaz juga jelaskan di awal bahwasanya kita ini kan dibentuk oleh dakwah dan sosial. Betul. Pasti semua itu terkorelasi Ustaz ya. Kita juga tadi Ustaz singgung sebentar, kita di samping kegiatan sosial juga ada kegiatan dakwahnya loh ya kan. Mungkin para pemirsa sering melihat juga tayangan di Al Furqan TV itu kita pernah ada trauma healing Ustaz ya. Jadi di Semeru itu Masya Allah, kadang-kadang sampai kok kepikiran bikin begini gitu lah. Jadi memang adanya trauma healing ini cukup memberikan suatu penyembuhan hati ya bagi para korban erupsi itu, bagaimana kita harus tetap semangat untuk menjalani hidup kita gitu Ustaz, dan menerima takdir yang seperti nasihat-nasihat yang Ustaz sampaikan di video-video yang kita sampaikan. Oke Ustaz, kalau boleh Ustaz dijabarkan lagi sedikit Ustaz. Jadi berarti kan kita ada dua kegiatan, dakwah dan sosial nih Ustaz ya. Boleh Ustaz kasih mungkin ke program-program apa sih Ustaz yang saat ini sedang berjalan? Dakwah dulu deh Ustaz, dakwah dulu apa aja sekarang dakwah yang sedang kita berlangsungkan, dan juga mungkin nanti Ustaz boleh share untuk yang sosialnya Ustaz. Betul. Ustaz. Ya, kalau dakwah ya kita berusaha, tadi salah satu memang visi misi kita adalah untuk menyebarkan dakwah. Benar, baik secara lisan maupun secara tulisan ya. Makanya kita ada Al Furqan TV ini kan juga bagian dari menyebarkan dakwah, insyaallah taala, dari para asatid kita. Masya Allah ya, mudah-mudahan ya melalui Al Furqan TV ini juga tersebar dakwah sunnah ya, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala juga suara Al Furqan gitu ya. Ini juga bagian dari dakwah. Demikian juga ada, kita biasanya mengadakan acara-acara tablik akbar, ya kajian-kajian insidental gitu ya. Kalau kajian rutin kan itu sudah masuk dari pendidikan setiap pada maghrib hingga isya itu sudah rutin itu. Kalau tablik akbar itu sifatnya insidental. Kayak kemarin misalkan kita ada Ustaz Syafiq ya, ada Ustaz Firanda. Kita biasanya itu Mas Bobi setiap tahun itu minimal itu 2 kali target kita, 2 kali dalam setahun. Tapi sering-seringnya lebih, karena kita modelnya nembak Ustadz. Mumpung Ustadz misalkan ada yang lagi di Surabaya nih, kalau kayak kemarin kan lagi ke Namiro Lamongan, udah kita minta ya sekalian mampir ke kita, itu tablik akbar. Demikian juga pelatihan-pelatihan kayak dulu pernah kita pelatihan tentang dakwah, tentang public speaking ya, betul. Dan sebagainya. Termasuk bagian dari ini juga adalah bikin daurah-daurah, Mas Bobi. Betul. Kalau kita dulu sebelum pandemi ini itu ada 2 daurah setiap tahunnya di bulan Ramadan, itu daurah syariah dan daurah bahasa Arab. Nah ini mudah-mudahan tahun depan lah ya, karena ini kan sudah mulai, insya Allah pandemi sudah mulai melandai ya. Mudah-mudahan tahun depan, biasanya setiap daurah seperti ini kita ada kegiatan daurah syariah. Jadi kalau tahun ini kan hanya santri saja itu. Biasanya kita undang juga dari luar, ya, yang mau ikut, ya, di sini 20 hari. Betul. Kemudian juga ada daurah bahasa Arab. Ini sudah berlangsung sejak lama. Ya, daurah bahasa Arab. Sudah terkenal Ustaz ya. Iya. Daurah bahasa Arab. Alumninya banyak juga. Bener. Udah jadi ustadz malah. Cuma memang pandemi ini juga libur ya. Selama pandemi ini libur. Tapi alhamdulillahnya kita subhanallah dengan adanya pandemi ini juga banyak belajar gitu ya, tentang pentingnya media sosial ya, atau online, sehingga mulai dari pandemi itu kita ada satu program juga Mas Bobi sebagai ganti dari daurah syariah sama daurah bahasa Arab. Kita muncul program namanya KTI sama PBA. Ya, betul. KTI itu kajian taksil ilmu, pendasaran ilmu. Itu online. Betul. Online. Itu berawalnya dari pandemi. Dari pandemi. Nggak ada daurah
syariah. Akhirnya kita bikin kajian tahsil ilmu secara online. Ya, itu dari rekaman-rekaman kajian ana, ya, itu tentang ngaji beberapa kitab, ya. Dalam masalah hadis ada Arba'in Nawawi, ada Ushul Salasa, akidah, qawaid fikih dan sebagainya. Alhamdulillah ternyata antusiasnya besar. Akhirnya sampai sekarang masih terus berlangsung. Ya, sampai beberapa angkatan itu. Ada juga PBA itu pembelajaran bahasa Arab. Itu juga aslinya adalah ganti dari daurah bahasa Arab, ya. Karena nggak bisa secara offline saat itu, akhirnya kita berpikir untuk online, ya. Lahirlah program PBA. Program pembelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah sampai sekarang pun masih berjalan. Sampai berapa angkatan ya Ustaz? Sampai berapa angkatan, ya. Ya. Dan ini salah satu hikmahnya. Saya lihat ini hikmah dari pandemi ini mengajarkan kepada kita juga harus kreatif, kreasi untuk mencari celah-celah dalam berdakwah. Ya, ini mengasah kecerdasan kita juga, supaya kita tidak anti banget terhadap penemuan-penemuan modern. Jadi ada kan mungkin sebagian orang itu anti terhadap penemuan modern, mau yang online sama sekali tidak. Ya, Islam itu tidak melarang kita untuk perkembangan zaman berkembang, itu tidak. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi perkembangan zaman, alat-alat modern dan sebagainya jangan dijadikan sebagai batu ganjalan bagi kita. Ya, justru manfaatkan. Ya, kita harus memanfaatkan penemuan-penemuan modern, ya, dalam rangka tadi menyebarkan dakwah, tadi menyebarkan ilmu. Jadi wasilah ya. Jadi wasilah supaya sekarang kalau misalkan bukan kita yang maksudnya tidak kita manfaatkan, ya, nanti dimanfaatkan oleh orang-orang dalam menyebarkan kesesatan. Ya kan? Makanya kita bismillah, mudah-mudahan dengan adanya Al-Furqan TV, dengan ini salah satu kiprah kita sekarang, ya, kita dituntut sekarang ini untuk jihad juga melawan kebatilan-kebatilan, ya, dengan penemuan-penemuan modern seperti ini. Karena kalau kita tidak menggunakannya untuk kebaikan, ya, akan digunakan oleh orang-orang yang sesat, orang-orang musuh-musuh Islam dalam menyebarkan kesesatan mereka, begitu. Ya. Di antaranya juga kita ada pembagian buku gratis, pembagian buku-buku gratis, baik PDF-nya atau kita cetak kemudian kita bagikan, itu juga termasuk program dari dakwah. Ada juga program MTU. MTU itu Majelis Taklim Ummahat. Jadi emak-emak. Ini biasanya setiap hari Rabu itu ada kajian khusus untuk ibu-ibu. Bahkan ada kelasnya juga. Ya, ya, sebagai bentuk perhatian kita kepada ummahat, ya, para ibu yang mungkin mereka nggak bisa belajar intensif seperti santri gitu ya. Ya, ini yang ringan-ringan lah, ya, yang ringan. Ya, ada juga TPA. TPA itu untuk anak-anak sekitar, ya, sore biasanya anak-anak masyarakat dan sebagainya untuk belajar ngaji, ya. Itu kita juga ada. Itu di bawah dakwah juga. Ada juga kita ada media dakwah. Media dakwah. Jadi biasanya anak-anak yang pengabdian ini kita kerahkan untuk sambil latihan nulis, ya, singkat-singkat. Itu sambil melatih mereka untuk bisa berdakwah. Itu kita ada program media dakwah sosial, media dakwah Al-Furqan. Itu ya bikin artikel-artikel singkat lah, ya, baik dalam masalah akidah, fikih, tafsir, hadis dan sebagainya, akhlak. Nah, itu pengiriman dakwah, pengiriman mereka juga Ustaz, ya? Juga ada pengiriman anak-anak pengabdian ini untuk ke tempat-tempat selama 20 hari di bulan Ramadan, ya, semacam KKN lah, ya. Nah, kuliah kerja nyata. Itu kayak kemarin banyak yang di Semeru, ya, banyak kita, karena kita memang biasanya
yang salah satu fokus utama kita adalah tempat-tempat yang bencana. Jadi karena biasanya kita kalau di tempat-tempat bencana itu semacam punya apa ya, asuhan. Ya, kita ada yang kita asuh di sana ya, supaya kita tidak putus. Betul. Bukan hanya ngasih bantuan terus kita tinggal gitu, enggak gitu. Jadi harapannya kita terus sambung karena tujuan kita adalah dakwah gitu. Nah, makanya kita kerjasama dengan yang lain, relawan-relawan yang lain. Kalau di kita itu kan ada namanya MBA ya, Markas Bersama Sunnah. Nah, itu kita bersama-sama lah. Ya, salah satunya kita dengan pengiriman dai-dai tadi. Ya, ini sekaligus untuk tujuannya melatih santri-santri kita. Ini untuk yang sudah lulus gitu ya. Betul. Ya, supaya mereka tahu lapangan, bagaimana nanti mereka akan terjun di masyarakat. Ya, tapi bukan yang santri-santri baru loh, ya bukan ya. Ini memang sudah lulus. Jadi harapan kita mereka sudah siap untuk berdakwah di masyarakat. Nah, ini latihannya istilahnya. Sampai keluar pulau juga ya? Ada ya, tergantung permintaan. Nanti diatur biasanya, tergantung permintaan. Biasanya di tempat-tempat bencana memang. Kemarin misalkan ya Semeru, ada mana itu dulu Majene, Palu, ya gitu. Terus di antara program juga kita ada ini ya, tebar mushaf. Tebar mushaf. Biasanya kalau lagi acara ini jejak alumni, sambil karena kalau alumni itu kan rata-rata memang punya pondok, punya masjid, punya TPA dan sebagainya ya, sekalian ya, jadi sekali jalan ya, tebar mushaf gratis. Itu yang berkaitan dengan dakwah. Adapun yang berkaitan dengan sosial ya, yang paling inti tadi yaitu beasiswa santri. Beasiswa santri. Itu mencakup santri yang memang tidak mampu ya, yatim misalkan ditinggal orang tuanya atau orang tuanya memang secara perekonomian tidak mampu ya, tentunya kita ada filternya lah. Ada filternya. Juga ada beasiswa untuk santri yang berkeluarga. Ya, alhamdulillah ada beberapa donatur itu ya, yang siap setiap bulan ya ngasih ya untuk bantu lah, ya bantu mungkin. Tapi alhamdulillah banyak yang masya Allah santri-santri berkeluarga mereka sangat terbantukan dengan adanya program tersebut. Beberapa santri itu terima kasih Ustaz, jazakumullah khair. Padahal sebenarnya yang ngasih bukan saya, para donatur ya. Para donatur kita penyambung aja. Jadi makanya kita sampaikan kepada mereka setiap kali kita ngasihkan amanat tersebut ya, antum bersyukur sama Allah, kemudian berterima kasih sama para donatur, doakan mereka. Ya, semoga Allah memberkahi hartanya, keluarganya. Mungkin antum nggak pernah ketemu sama mereka, tapi mereka tiap bulan mengirimkan gitu bantuan, dan itu sangat membantu ya, sangat membantu para santri kita. Karena ya tahu sendirilah ya, kalau sudah berkeluarga pasti butuh ya, gitu. Bahkan kadang-kadang itu saya itu apa ya kadang lihat sebagian santri yang berkeluarga itu luar biasa maksudnya. Kadang mereka kasihan juga ya. Satu sisi semangat harus belajar, bahkan full juga belajarnya, mulai dari subuh, pagi, sore juga ada. Ya, jadi waktu mereka untuk cari maisha kan nggak ada. Kadang ada yang sambil nyari cari maisha itu jualan ini, jualan itu. Ada yang jualan susu, ada yang jualan gorengan gitu ya kan. Ya tapi itu perjuangan lah ya, perjuangan ya, kita patut apresiasi. Tapi kita juga sebagai pengurus itu juga tergerak gitu ya, setidaknya meringankan lah ya, mungkin nggak bisa memenuhi semua kebutuhan mereka, tapi paling tidak ya sedikit bisa meringankan ya, membantu mereka, itu sangat bermanfaat bagi mereka. Itu yang paling utama beasiswa itu. Kemudian juga di antara program ini juga yang itu tiap bulan itu baksos janda. Betul. Itu tiap bulan itu. Jadi beberapa janda lumayan tuh. Ya. Ini tiap bulan itu ada sekitar 150 itu ada. Itu tiap
tiap bulan itu kita ada santunan untuk mereka, sembako ya, sembako kita bagikan kepada para janda ya. Karena kita teringat sebuah hadis dari Nabi SAW, as-sa'i alal armalati wal masakini kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang membantu para janda dan para fakir miskin itu pahalanya seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita kasihan kan mereka para janda ini ditinggal oleh suami mereka ya, jadi mereka tentu ya sangat membutuhkan. Ada itu sekaligus sama anak-anak yatim, ya para janda dan anak-anak yatim. Plus anak-anak yatim juga itu satu paket itu setiap bulan, ya setiap bulan itu kita kasih. Kemudian juga ada ini tangga bencana. Tangga bencana. Ini sifatnya insidental. Kalau misalkan ada bencana. Kayak kemarin di Semeru atau ada lagi misalkan gempa atau banjir atau apalah ya, itu insya Allah ta'ala kita akan galang donasi, kita akan kirimkan relawan ya, dan kita akan menyalurkan donasi yang masuk kepada mereka, dan itu juga alhamdulillah gitu ya, selama ini sudah berjalan dengan lancar juga, sudah berjalan dengan bagus. Ya. Kemudian juga kita ngadakan acara-acara sosial, khitanan massal, pengobatan gratis. Seperti kemarin kita ada baksos akbar itu. Nah, itu kan ada sekaligus ya. Untuk santunan janda, anak yatim, Sidayu ini sekitar 1000-an lulusatnya, ya. 1000, Masya Allah. Nah, itu terus khitanan massal, kemudian pengobatan gratis, bazar, ada door prize-nya juga ya. Nah, ya gitu, ya biar rame lah gitu. Kita juga ada ambulan gratis. Layanan ambulan. Layanan ambulan. Jadi terutama untuk yang sekitar Ma'had ya, wilayah Sidayu ini, kalau misalkan ada yang membutuhkan ambulan untuk kita misalkan nganter ke rumah sakit atau misalkan ngambil jenazah dan sebagainya, bisa ya, pelayan gratis, tidak dipungut Rp1 pun ya. Kemudian juga diantaranya adalah Jumat berbagi, ini juga masuk di bagian sosial kita. Setiap Jumat itu habis sholat Jumat, nah, itu ada ya bagi-bagi snack lah ya sama es, biasanya es teh atau air putih. Nah itu ya. Ada juga ini penyaluran harta haram. Jadi kalau misalkan ada mungkin orang-orang kaya ya yang bingung juga ini ada harta bunga misalkan ya, harta haram ya, bisa disalurkan kepada kita, nanti kita salurkan ke tempat sesuai alokasi yang difatwakan oleh para ulama ya, biasanya untuk fasilitas umum ya, fasilitas umum terutama biasanya di tempat-tempat bencana, Mas Upi. Tempat-tempat bencana misalkan kalau di tempat bencana itu kan butuh fasilitas umum banyak. Untuk jembatan, bikin toilet misalkan, untuk ini pipanisasi dan sebagainya. Nah itu biasanya kita alokasinya ke sana. Bisa juga untuk jalan. Nah, ada juga di antara program dakwah sosial juga kita ada Mustauda Khairi. Mustauda Khairi. Mustauda Khairi ini artinya ini jadi gudang kebaikan. Gudang kebaikan maksudnya barang-barang bekas. Jadi yang mau sedekah barang-barang bekas kita fasilitasi juga. Ya. Baju mungkin daripada numpuk di rumah, tapi baju yang masih layak loh ya. Betul. Jangan yang sudah aneh juga, yang masih layak tapi misalkan sudah nggak kepake, atau barang-barang mungkin ya daripada kebanyakan di rumah misalkan mau diinfakkan di kita bisa ya. Nanti itu biasanya kita jual secara murah.
Kayak baju itu kadang kita jual cuman 2.000, 5.000 gitu. Nanti uangnya tadi untuk operasional Mas Bi, untuk kegiatan-kegiatan tadi operasionalnya, akomodasi dan sebagainya, itu salah satunya diambilkan dari itu. Karena kadang kalau baju bekas itu kalau kita bagikan gratis banyak yang nggak mau. Betul. Justru berbayar malah bayar mau cuma murah gitu aja. Murah. Ya, caranya seperti itu. Kadang kalau mungkin gengsi juga kalau gratisan gitu ya. Nah, kita hitung-hitung juga tadi untuk membantu operasional Daksos juga. Jadi itu lumayan, jadi bisa untuk jadi pemasukan untuk Daksos. Nanti uang Daksos nanti untuk alokasi kebutuhan Daksos operasionalnya. Ya kayak tadi kita misalkan mau ke Semeru aja misalkan, kan butuh transportasi, akomodasi. Kita nggak ngambilkan dari dana donasi yang masuk gitu. Ya diambilkan dari ini pemasukan yang lain ini. Salah satunya dari Mustaudak Khairi, barang-barang bekas. Nah, ini nanti kita jual dengan murah. Yang masuk ini nanti untuk operasional gitu. Nah, itu mungkin beberapa program yang lainnya. Insya Allah. Kalau untuk berarti kita kalau bisa juga Ustadz ya mau nyumbang di Mustaudah Ustadz ya. Jadi kalau kita mungkin di rumah ini punya barang layak pakai apa aja itu, mungkin tidak hanya baju ya. Tidak hanya baju, mungkin beberapa peralatan daripada numpuk di rumah. Betul, gitu kan. Iya. Daripada numpuk di rumah, kita bingung mau dijual mau gimana, lebih baik kita jual tapi hasilnya itu begitu bermanfaat untuk kita semua. Betul, iya. Masya Allah Ustadz. Terkait dengan Ramadan ya saat ya, Masya Allah. Memang tadinya kita mau undang Pak Abdul Malik ya. Iya, beliau sangat tapi sibuk beliau sekali sibuk hari-hari ini. Masya Allah ya, semoga urusan beliau dimudahkan oleh Allah Ustaz. Nah, bulan Ramadan ini kan tentunya bagian daripada banyak sekali kegiatan-kegiatan Daksos ya Ustaz ya. Terkhusus mungkin kalau kita sering lihat di informasi dokumentasi di Facebook dakwah sosial Mahat Al-Furqan itu ada kegiatan iftar ya kan Ustaz. Terus juga mungkin sebelum di Ramadan itu kita ada baksos juga, baksos akbar ya kan. Mungkin apa-apa aja Ustaz, mungkin Ustaz boleh infokan ke kita program-program khusus apa yang ada di bulan Ramadan ini Ustaz. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kalau bulan Ramadan ini kan bulan memang kita berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Jadi kita juga pingin untuk membuka peluang-peluang kebaikan mengejar pahala juga. Makanya kita bikin beberapa program. Mungkin kalau di bulan-bulan yang lainnya nggak sebanyak kalau bulan Ramadan. Iya betul Ustaz. Ya kalau di bulan Ramadan ini banyak sekali kegiatannya. Di antara kegiatannya kita sebelum Ramadan itu ada baksos sembako murah. Itu tujuannya untuk membantu. Karena waktu itu juga minyak lagi minyak goreng lagi mahal-mahalnya ya. Itu 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan ya, harapannya bisa untuk sebagai persiapan ya menyongsong bulan suci Ramadan. Membagi sembako murah itu artinya jadi mungkin awal aslinya itu kalau beli gitu 110 atau 120 kita jual cuma 50. Nah itu. Jadi itu ya itu yang pertama. Yang kedua, baksos janda yang yatim. Ini memang biasanya setiap bulan. Ya, tapi ini juga masuk. Kita masukkan. Kemudian pengiriman dai ke daerah-daerah. Ini anak-anak santri-santri kita yang sudah lulus, sudah pengabdian lah, untuk mematangkan mereka sambil biar mereka siap mental, siap ilmunya juga. Ya kalau terjun langsung itu kan nanti harapannya mereka lebih matang lebih matang. Terutama di daerah-daerah bencana. Yang paling banyak sekarang ini kemarin ini bulan Ramadan ini di Semeru. Yang paling banyak. Kemudian tebar buku bermanfaat gratis, terutama buku tentang puasa, panduan puasa karena bulan Ramadan. Kemudian tebar iftar puasa Ramadan di musala-musala sekitar. Jadi musala-musala sekitar sini, Sidayu ini kita data musala mana yang mau kita kasih iftar gratis, sekaligus kajian sebelum berbuka. Masya Allah. Kajian sebelum berbuka. Jadi lengkap paketnya Ustaz. Ya ada. Itu ustadznya dari kita. Sekaligus iftarnya juga dari kita, nasi bungkusnya dari kita. Udah pokoknya duduk ini siap
siap orangnya bener, sama siap bener. masjidnya aja dah. Bener, Nah Masya gitu. Allah, Masya Allah. Didata, alhamdulillah ada sekitar mungkin 15-an masjid sekitar sini ya. Ya. Yang ya kita data Ya, itu. ya. Nah, itu setiap minggu mereka berarti satu musola itu 4 kali. Masya Allah. Karena Aduh, sebulan kan 4 setiap kali. minggu. Ada juga daurah ya, kita kemarin ada daurah yang 20 hari itu. Oh ya. Cuma kalau santri sampai tanggal 12 saja. Ya, betul. Selanjutnya online ya, online. Ya karena untuk santri itu kita memang pulangkan lebih cepat. Soalnya kalau tanggal 20 itu malah susah. Betul. Ininya apa namanya? Padat-padatnya Tiketnya mudik ya. ya, Ustaz, ya. Betul. Kasihan mereka jadi memang nggak apa-apa lah, sekarang kan juga gampang. Ya, ya. Jadi kalaupun mereka pulang ya mereka masih bisa ngikuti. Betul. Ya lewat Al Furqan TV kan bisa. Masya Allah. Iya kan? Sambil mereka berbakti sama orang tua, mungkin juga bermanfaat ya. Separuh Ramadannya di rumah itu kan mungkin kadang sebagian itu diminta untuk sebagai imam taraweh dan sebagainya. Oh, iya, benar, Ya, jadi kalau yang akhwat-akhwat mungkin yang bantu masak, ya kan, nyiapkan sahur, nyiapkan ini. Benar, Ustaz. Ada juga pelayanan sahur dan iftar untuk yang itikaf seperti sekarang ini. Ya, Jadi alhamdulillah kita itikaf di Jami Al Furqan ini ada sekitar 100 peserta, itu free semuanya udah. Ya, perdana nih Ustaz ya. Di Jami Al Di Furqan. Jami ini, Iya. Karena Jami Al Furqan ini baru kita pakai setelah Dzulhijjah tahun yang lalu. Betul. Ya, tahun yang lalu. Ya, itu pun masih tahap belum selesai lah ya. Finishing ya, Ustaz, ya. Masih finishing ornamen depannya itu masih. Alhamdulillah jadi free semuanya, bahkan kemarin kita ada tambahan pelayanan servis juga, laundry gratis. Full service. Full service. Masya Allah, Jadi, Masya Allah. daripada mereka bingung kan nyucinya di mana, kalau laundry nanti bayarnya gimana, betul, Ustaz. di masjid kan nggak boleh, sudahlah, Transaksi, kita servis apa namanya pelayanan gratis saja, kita gratiskan. Insya Allah. Dan insya Allah sebentar lagi kita juga sekarang buka zakat fitri. Jadi kalau ada yang mau menitipkan zakat fitri di dakwah sosial juga bisa. Mulai tanggal berapa nih, Ustaz? Biasanya kita mulai tanggal 28 ya, sudah mulai siapa yang mau menitipkan. Kalau nitipkan saja nggak apa-apa. Kalau sekarang juga nggak apa-apa nitipkannya. Seperti Anda tadi udah Anda titip Pak Malik. Iya nggak apa-apa. Tapi kan kita membagikannya nanti malam hari raya biasanya, maksudnya. Ya, membagikannya kepada fakir miskin itu malam hari raya. Juga kita insya Allah Taala nanti akan ada apa namanya ini sholat Idul Fitri juga di lapangan Jami Al Furqan ini untuk masyarakat sekitar. Bisa yang mau ikut sholat Idul Fitri, insya Allah Ta'ala kita akan laksanakan tanggal 1 Syawal, mengikuti keputusan pemerintah karena kita ikut pemerintah, kita jadi warga negara yang baik. Siapa nanti imamnya, Ustaz? Siapa nanti imamnya insya Allah? Insya Allah khotib dan imamnya Ustadz Abdul Basit. Beliau salah satu dosen Setai Ali bin Abi Thalib Surabaya, yang kebetulan istrinya orang sini. Iya, betul. Sidayu orang sini. Ya, makanya kemarin kita masih keluarga besar Sidayu. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, Ustaz, baik. Dengar-dengar juga nih, Ustaz, bulan Syawal ini kita ada event lagi, Ustaz, ya. Bekerja sama dengan kolaborasi dengan MBA ini yang ini. Betul. Mungkin boleh singkat Ustaz kasih info ke kita, Ustaz. Itu daurah relawan. Masya Allah. Daurah relawan. Insya Allah Ta'ala itu akan diadakan oleh Daksos bekerja sama dengan MBA, ya, bekerja sama dengan MBA. Kalau tidak salah tanggal 14-15 Mei. Oh ya. 14-15 Mei. Oh ya, 14 sama 15 Mei ya. 14-15 Mei. Awalnya anak pematerinya.
tapi benturan dengan Ustaz mau umrah. anak umroh harus menggantikan mertua. Jadi insya Allah diganti yang lebih baik, insya Allah Ta'ala diganti oleh Ustadzuna Ahmad Sabiq. Ahmad Sabiq. Ya, hafizallah. Sama mungkin nanti salah satu ustadz dari pembina MBA. Ya, pembina MBA itu ada Ustadz Abu Qatadah, ada Ustadz Khalid Samudi, ada Ustadz Muhammad Wujud. Ya, katanya salah satu nanti dari pembinanya. Ya, dari kita satu, dari salah satu alam yang mana ustadznya itu juga belum diputuskan sama mereka. Yang jelas insya Allah tadi tanggal 14, tanggal 15 untuk teman-teman relawan, ya teman-teman relawan yang biasa terjun tanggap bencana, ya ini kesempatan untuk kumpul dan menambah ilmu saat ya. Menambah ilmu agama, juga ilmu tentang ini tangga bencana. Nah, insya Allah nanti selain dari sharing masalah ilmu, juga ada sharing tentang masalah tangga bencananya. Ya, bagaimana kalau misalkan mendapati mayit, misalkan yang mati, misalkan apa yang harus itu nanti ada salah satu pembicara juga dari forensik kalau nggak salah. Ya, jadi insya Allah itu tanggal 14, tanggal 15. Ya, ini kelanjutan dari tahun kemarin maksudnya. Tahun kemarin sudah kita adakan tuh, dan nanti alhamdulillah tahun kedua sekarang, mendapat antusias yang luar biasa dari teman-teman relawan. Karena teman-teman relawan ini kan juga butuh support, ya, motivasi gitu ya. Jadi kita dengan adanya daurah ini harapannya semakin solid para relawan. Dan alhamdulillah saya merasakan sendiri karena saya biasanya juga ikut. Ya, biasanya kalau ada ini biasanya ikut ke ke bencana itu. Sekaligus tadi ada kasih tausiah dan sebagainya, baru dikasih. Itu Ana lihat sekarang jumlah para komunitas teman-teman ngaji yang tanggap bencana ini masya Allah luar biasa. Saya lihat kemarin pas lagi di Lumajang itu ya, pas Semeru itu masya Allah dari berbagai daerah kita kumpul semuanya di Masjid Al-Madinah saat itu Lumajang. Masya Allah banyak sekali Mas. Ini menunjukkan insya Allah Ta'ala dakwah sunnah semakin tersebar, semakin tersebar. Jadi ini salah satu jembatan kita untuk berdakwah juga. Dengan kita membantu masyarakat, dengan kita menampakkan akhlak yang baik kepada mereka. Ini banyak masyarakat kita akhirnya antusias dengan dakwah kita. Karena dakwah bukan hanya dengan kata-kata saja. Ya, orang mau bilang misalkan wah ini Wahabi, ini orang cingkrang. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita praktek di lapangan. Makanya ngurusin omongan orang nggak ada selesainya. Yang paling penting adalah bagaimana kita fokus untuk berdakwah, memberikan manfaat bagi orang dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, ya, insyaallah kita akan menuai hasil yang positif, insyaallah. Masya Allah. Ini bener banget ya Ustaz. Jadi kegiatan ini tuh begitu penting untuk para relawan. Jadi kita jadi relawan tuh nggak hanya modal semangat, tapi kita punya ilmu gitu loh Ustaz. Jadi bagaimana kita menjadi relawan yang tepat dan benar saat kita mungkin memperlakukan mungkin nanti ketemu dengan mayit dan sebagainya. Itu nanti yang saya sampaikan tadi, ada tim forensik nanti yang akan memberikan penyuluhan kepada kita. Salah satunya yang Anda pernah baca juga, pernah dengar di Aceh dulu saat waktu acara waktu bencana di tsunami di Aceh. Jadi ada relawan yang tidak menahu bagaimana cara mengurusi mayat itu sampai tangannya tuh sampai busuk gitu loh, karena dia mengangkat mayat itu tanpa dia bagaimana caranya itu, ternyata memang ada triknya gitu loh. Nah itu mungkin tim forensik nanti akan banyak memberikan penjelasan. Ini begitu penting banget. Jadi para relawan yang mungkin ingin mendaftarkan mungkin bisa mencari tahu informasinya ke Dakwah dan Sosial Al-Furqan. Insyaallah kita sudah menyebar informasi tersebut Ustaz. Insyaallah seperti itu. Nah Ustaz, terakhir nih boleh kembali untuk memberikan kita semangat Ustaz. Memberikan kita semangat bagaimana, kenapa sih kita harus berkontribusi terhadap dakwah dan sosial ini Ustadz? Untuk kita tuh kita mendapatkan apa sih Ustadz, kan gitu Ustadz? Boleh Ustadz kasih kita semangat dan nasihat Ustadz? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah.
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Yakni penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh sama kita. Betul. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh sama pahala. Kita yang butuh surga Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun potensi yang kita miliki, ayo kita gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kan potensinya beda-beda. Betul. Ada yang diberi potensi harta, mungkin harta dia banyak. Mungkin dia nggak banyak ibadah, mungkin dia nggak banyak ilmu, tapi dia banyak harta. Gunakan potensi yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang telah Allah titipkan kepada kita. Yuk, ya, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita infakkan, kita sedekahkan, kita dukung dakwah ini dengan harta kita. Seperti dahulu Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf mendukung dakwah Rasulullah SAW. Ada orang yang diberi potensi dengan ilmu, ya. Di kalangan sahabat ada Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis, Ibnu Abbas, Ummul Mukminin Aisyah. Ada yang diberi potensi keahlian, ya, dia keahlian strategi perang seperti Khalid bin Walid. Mungkin nggak banyak riwayatnya, mungkin nggak banyak hartanya, tapi dia menolong agama Allah SWT dengan strategi perang. Hasan bin Sabit, mungkin dia nggak banyak juga hadisnya, tapi dia menolong agama Allah dengan apa? Dengan syair yang memang itu keahliannya. Intinya adalah apapun potensi yang Allah SWT berikan kepada kita, ayo kita gunakan untuk menolong agama Allah SWT. Nah, yang diberi kelebihan misalkan sekarang pada zaman kita sekarang ini potensi, misalkan ada sebagian ikhwan diberi potensi memiliki keahlian dalam masalah alat-alat dakwah, misalkan dia punya keahlian dalam IT, ya, gunakan keahlian tersebut untuk menolong agama Allah SWT. Kita bisa menyebarkan dakwah ini lewat keahlian yang telah Allah berikan kepada kita. Ada mungkin yang diberi keahlian dalam masalah kedokteran, ya, gunakan keahlian yang Allah SWT berikan kepada kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Bukan hanya melulu soal duit, cuan, ya. Iya. Ada yang mungkin diberi kelebihan oleh Allah dalam masalah arsitek, dia pintar masalah arsitek. Gunakan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita untuk dakwah, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Jadi apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, ayo kita sama-sama bersinergi, ayo kita sama-sama ta'awun, saling membantu antara satu dengan yang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Ya, kami mungkin nggak banyak harta, tapi kami insya Allah ada tenaga-tenaga yang siap untuk menyalurkan, ya, dengan menyalurkan harta antum dengan amanat, ya. Mereka punya semangat, ya, tim-tim relawan, Daksos, ya. Mungkin kita juga nggak punya keahlian dalam kedokteran atau arsitek, ya, tapi tadi, ya, kita di sini hanya akan memberikan apa yang kita mampu. Ya, kita gunakan kemampuan kita, ya, yang kita miliki, ya, berupa ilmu, berupa tenaga, waktu, ya, untuk sesuatu yang bermanfaat, ya. Kita tidak berbangga dengan apa yang kita miliki, karena kita cuma hanya penyalur saja. Kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Para donatur membutuhkan relawan, relawan membutuhkan donatur. Kalau relawan nggak ada donaturnya juga susah juga, gitu kan, jalan, ya kan, karena program-program seperti tadi yang sudah kita sampaikan semuanya butuh sokongan dana juga, ya. Makanya kita saling ta'awun, saling membantu. Hikmah Allah SWT itu menjadikan manusia itu bertingkat-tingkat levelnya. Allah nggak menjadikan semua kita kaya semuanya. Allah nggak menjadikan kita miskin semuanya. Enggak. Ada yang kaya, ada yang miskin. Supaya apa? Yang kaya bantu yang miskin. Gitu. Allah SWT menjadikan ada yang berilmu, ada yang nggak berilmu. Supaya yang berilmu mengajari yang nggak berilmu. Jadi saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Jadi harapan saya sebagai
pembina di dakwah dan sosial ini. Harapan kita menghasung kepada semua kaum muslimin wal muslimat ya, yang diberi oleh Allah SWT potensi, gali potensi yang Allah berikan kepada kita. Ayo kita gunakan selagi Allah kasih kesempatan kepada kita, potensi tersebut gunakan di jalan Allah SWT. Ya, tanyakan pada diri kita, apa yang sudah kita persembahkan untuk Islam, apa yang sudah kita berikan untuk Islam, untuk surga Allah SWT. Surga tidak didapatkan hanya dengan angan-angan, surga tidak didapatkan hanya dengan hayalan, surga itu didapatkan dengan kerja keras, dengan usaha, ya, dengan kesungguhan. Ya, kita harus berusaha mencurahkan waktu kita, harta kita, tenaga kita, ya, untuk menggapai ridha Allah SWT dan surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Insyaallah. Merinding Ustaz nampar ana nih. Insyaallah. Enggak ada yang ditampar, ini nampar saya juga. Ya, intinya semuanya inilah Mas Sufi ya. Benar. Kita memang harus betul-betul ya punya andil lah, partisipasi. Betul. Partisipasi dalam dakwah ini. Jadi seperti tadi ya, saya teringat juga ucapan salah seorang ulama di Madinah ya, Syekh Saleh Sundi, waktu di daurah itu. Dia bilang, kalau kamu menganggap bahwa kamu yang bahwa dakwah butuh pada kamu, udah mendingan kamu tidur aja. Tapi kalau kamu menganggap bahwa kamulah yang butuh kepada dakwah, kamulah yang butuh kepada pahala, maka ayo bangkit. Jadi maksudnya bukan Allah yang butuh sama kita, bukan dakwah yang butuh sama kita, kita yang butuh itu. Kita ini yang butuh kepada dakwah, kita yang butuh pada pahala. Ya, jadi ketika kita menganggap bahwasanya kita yang butuh pada dakwah, ya berarti harus semangat dong. Sekarang kita berpikir begini, orang-orang ahlul batil saja, itu orang-orang kristenisasi yang mereka masya Allah luar biasa. Mereka juga kerja keras loh. Ya, mereka mau itu ke pedalaman-pedalaman. Ya, untuk apa? Untuk menyebarkan kebatilan mereka. Untuk menyebarkan pedalaman. Mereka mau hidup melarat juga bersama orang-orang di pedalaman. Kenapa? Karena mereka mengharapkan surga menurut mereka gitu. Sarannya gitu. Kalau orang ahlul batil saja begitu semangat, masa kita kalah gitu. Jadi kita harus lebih semangat daripada mereka. Gitu. Jangan sampai kita kalah dari mereka itu. Saya jadi teringat juga Mas Bubi, ada salah seorang syekh pernah cerita. Nggak apa-apa ya, ini agak malamnya. Kan kita memang menghidupkan malam nih. Jadi ada salah seorang syekh, dia pernah cerita waktu dia perjalanan dakwah ke Afrika. Dia ke pedalaman. Itu perjalanannya sangat-sangat melelahkan. Dia harus naik beberapa transportasi ganti-ganti dan itu susah. Ketika sampai di tujuan, setan membisikkan, hebat kamu. Belum ada syekh atau ulama yang sampai ke tempat seperti ini. Ya, kadang kan setan begitu ya, hebat nih, insya Allah. Susah payah dalam dakwah. Gak ada yang lainnya seperti kamu seperti ini. Besok paginya dia jalan-jalan, ya, lihat-lihat masyarakat sekitar. Ternyata dia melihat suatu pemandangan yang lumayan mengejutkan. Di tengah orang-orang Afrika yang kita tahu lah kulitnya hitam gitu ya, orang Afrika. Ternyata ada seorang wanita yang putih. Ya boleh lah gitu ya, boleh. Heran dia. Siapa itu ya orang kok beda sendiri gitu ya, beda sendiri. Tahu sendiri di tengah ada orang soalnya. Ada beda sendiri. Ternyata sama ya pendampingnya bilang, orang ini saya adalah seorang wanita misionaris. Dia datang dari negara Eropa ke sini, hidup berbulan-bulan, ya mau melarat ya sama mereka dengan masyarakat untuk tadi jadi mengkristenkan orang-orang sekitar. Akhirnya syekh tersebut mengatakan, buyarlah langsung,
was-was yang tadi malam dihembuskan oleh setan itu, wow kamu orang hebat ini. Ternyata ada orang yang jauh lebih semangat daripada dia untuk menyebarkan kebatilannya. Akhirnya dia berpikir orang-orang yang menyebarkan kebatilan aja semangat, masa kita nggak semangat gitu. Jadi itu juga salah satu motivasi kita lah ya. Harus menjadi motivasi kita. Jadi mungkin tidak semuanya orang bisa terjun dalam dakwah. Tidak semua orang juga terjun menyalurkan donasi ke tempat-tempat bencana. Ya, makanya sekali lagi ini kita saling bersinergi. Iya, saling bersinergi. Ada sebagian orang mungkin dia punya harta tapi nggak punya waktu untuk langsung terjun ke lapangan gitu ya. Mungkin dia sibuk, mungkin dia ini. Nah, ada mungkin sebagian orang juga alhamdulillah dia punya waktu, dia punya tenaga, tapi nggak punya harta. Nah, di sini kita harus saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Ya, dan ini yang diajarkan dalam agama kita. Kita saling melengkapi antara satu dengan saling ta'awun tadi. Itu kaidah penting dalam syariat Islam. Wa ta'awanu itu harus selalu kita gaungkan dalam diri kita. Kita harus saling bahu-membahu, saling membantu antara satu dengan yang lain. Jangan merasa hebat sendiri. Jangan merasa kita yang hebat, yang lainnya nggak hebat. Enggak, kita saling melengkapi lah antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Itu yang membakar semangat kita, Ustaz ya. Karena Anda juga heran kadang-kadang. Herannya apa? Misalnya ada bencana nih ya, tiba-tiba tim Daksos ini udah sampai sana gitu loh. Kita udah baru dapat informasinya, tiba-tiba kita sudah assessment. Jadi Masya Allah, Anda merasa di sini tim Daksosnya begitu semangat sekali ya saat bencana itu ada, dan langsung bergerak cepat untuk membentuk tim, assessment langsung dimulai, informasi itu benar-benar up to date kita dapat, Ustaz ya. Jadi memang ya Masya Allah ya, bagi pemirsa di sini yang mungkin ingin bertawun ke sini, Insya Allah ini merupakan langkah yang pas untuk menitipkan hartanya ke kita. Boleh Ustaz, terakhir lagi call to action Ustaz, kemana sih Ustaz kalau kita para jamaah ini mau mentransferkan dana kita nih Ustaz ya, karena kan mungkin para jamaah yang jauh di sana mau nitipkan hartanya ke kita ini, ya alhamdulillah kita diberikan kemudahan dengan adanya sistem transfer ya kan. Nah mungkin Ustadz Abu Ubaidah ingin menginformasikan kepada kita rekening resmi sekali lagi yang digunakan oleh Daksos untuk dana yang akan dititipkan kepada kita. Fadhol Ustaz. Ya, sebelum saya menyampaikan ya, perlu diketahui bahwa Ma'had Al-Furqan untuk masalah penggalangan donasi itu hanya melalui dua pintu. Dua pintu. Pertama yaitu untuk masalah pembangunan, wakaf pembangunan, maka itu lewat rekening BWF namanya, Badan Wakaf Al-Furqan. Nah, untuk donasi Daksos, dakwah sosial seperti bencana dan sebagainya tadi, atau program-program Daksos, maka itu atas nama dakwah sosial Al-Furqan. Maksud saya selain dari dua pintu ini, berarti itu tidak resmi. Masya Allah. Nah ini karena perlu saya sampaikan ini karena ada kadang-kadang ya mengatasnamakan Al-Furqan, misalkan mengatasnamakan Al-Furqan padahal tidak. Jadi semua penggalangan donasi yang resmi dari Al-Furqan itu cuma dari dua jalur saja. Ya, masalah wakaf pembangunan itu lewat BWF. Atau kalau rekening yang pribadi itu atas nama Ustadz Aunur Rafiq. Ya. Kalau dakwah sosial itu ada dua dakwah sosial, itu yang atas nama lembaga, atau yang atas nama pribadi itu atas nama saya, ya, Muhammad Yusuf. Itu. Selain daripada itu, ya, dari misalkan atas nama-nama yang lain, ya kadang ada mengatasnamakan, wah ini dari Al-Furqan, padahal ya itu berarti tidak benar, ya. Jadi itu perlu saya informasikan karena kadang-kadang ada ya mungkin modus penipuan gitu, dan sebagainya. Seperti terjadi beberapa Mas Bobi mengatasnamakan Al-Furqan padahal tidak gitu. Untuk yang program-program Daksos, dakwah dan sosial, bisa kalau memang misalkan para donatur atau para sahabat dermawan ingin menitipkan sebagian rezekinya, bisa disalurkan
ke rekening BSI, Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia. Karena kan yang syariah jadi satu ya. Nah, BSI. Nomor rekening ini saya bacakan aja, nggak hafal saya juga. Nomor rekening 224 ya 2257 ya 224 2257. Mudah ini insyaallah. Nah, ini atas nama sosial dakwah dan sosial Al-Furqan Gresik, Islami Gresik. Jadi ini yang untuk donasi untuk program-program dakwah dan sosial di Ma'had Al-Furqan. Ya, nanti konfirmasi ada bisa nanti konfirmasi ke namanya Pak Malik, yaitu wakil Lana, koordinator di bagian dakwah dan sosial ya. Konfirmasi di 0812 3490 1747. Di setelah transfer bisa mengkonfirmasi ini saya sudah transfer untuk program ini misalkan. Untuk program beasiswa atau zakat mal misalkan. Nah, ini sekaligus ya bulan Ramadan nih. Ya, mumpung bulan Ramadan biasanya banyak orang mengeluarkan zakatnya. Ya, kita juga nampung ya, zakat mal, ya, infak, sedekah. Ya, tinggal nanti amanatnya alokasinya buat ini misalkan. Insya Allah Ta'ala kita akan menyalurkan sesuai amanatnya. Masya Allah, begitu jelas ya apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Yusuf Abu Bidain. Jadi bagi para jamaah yang ingin mentransferkan dananya bisa di rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 224 atas nama dakwah sosial Al-Furqan ya. Dan juga konfirmasi bisa di apa yang tadi disebutkan oleh Ustadz langsung ke Pak Abdul Malik selaku wakil dari Ustadz Yusuf Abu Baidah. Masya Allah, begitu aja Ustadz ya. Masya Allah, informasinya cukup padat dan jelas ya kan, dari mulai informasi kegiatan Dakso sampai dengan nasihat Ustadz yang begitu membuat kita tuh terbakar lagi semangat kita untuk bisa berta'awun atau mewakafkan ilmu kita atau apa yang kita punya ini untuk kemajuan dakwah Islam kita. Insyaallah jazakallahu Ustadz atas waktunya dan nasihat Ustadz. Dan juga kepada para jamaah nih ya, para jamaah yang menyaksikan dari awal hingga akhir, kami juga mohon maaf jika ada kekurangan atas penyampaian kami. Kami berharap apa yang kita informasikan pada malam hari ini menambah khazanah ilmu dan informasi untuk Anda semua. Mungkin gitu aja Ustaz ya pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.